Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sunda News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Bersama saya Noval Zakwan. Ya, persoalan di Hanania Group membuat kecewa banyak jemaah yang akhirnya tidak berhasil berangkat umroh. Padahal sebelumnya travel ini mendapat kepercayaan tinggi dari warga, termasuk berhasil memberangkatkan sejumlah artis. Tercatat sejumlah selebriti pernah berangkat umroh menggunakan jasa Hanania Travel. Video-video ini diunggah di media sosial pribadi Hanania. Anwar, salah satu selebriti yang sempat berangkat umroh pemirsa. Selain Anwar, ada juga artis Davina Karamoy. Di video yang disebarkan akun Hanania, Davina Karamoy bahkan menceritakan sudah 2 kali berangkat umroh dengan travel Hanania. Selain Anwar dan Davina Karamoy, ada juga podcaster dan komika Pras Teguh. Pras Teguh bersama keluarga juga sempat mempercayakan Hanania sebagai pelayanan travel berangkat umroh. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta. Kedatangan Sheikh Saud disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam suasana hangat dan penuh persahabatan. Dalam pertemuan tersebut, Sheikh Saud menyampaikan pesan khusus dari Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, kepada Presiden Prabowo Subianto, pemirsa. Dan kedua pemimpin membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan tindak lanjut dari kerjasama kedua negara di berbagai sektor. Selain membahas hubungan bilateral, pertemuan juga mencerminkan komitmen untuk terus meningkatkan hubungan yang telah terjalin selama ini. Ya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan optimistis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan kembali menguat dalam waktu dekat. Pemirsa, rupiah sempat melemah hampir menyentuh 18.000 per dolar Amerika Serikat. Namun Menteri Keuangan Purbayudi Sadewo menegaskan kondisi APBN masih terjaga. Ia menyebut fundamental ekonomi yang kuat akan mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Di kawasan Asia, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tertinggi di G20 setelah India. Kementerian Keuangan juga mendukung Bank Indonesia melalui intervensi pasar obligasi untuk menjaga stabilitas dan menahan arus modal keluar. We have calculated the depreciation of the rupiah at the close to the current level, so my budget is still okay even the rupiah is weakening to the current level. And theoretically, when you have a strong economy, your currency eventually will strengthen also, right? Sementara itu pemirsa, bursa ekuitas Eropa merosot setelah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah mengikis harapan pasar terhadap penyelesaian konflik Iran dalam waktu dekat. Ya, jadi para investor mencermati sejumlah perkembangan aksi korporasi termasuk kabar terkait maskapai asal Inggris EasyJet. Indeks STOXX 600 mengakhiri sesi perdagangan dengan penurunan 0,76% ke level 621,24. Indeks DAX Jerman terkoreksi 0,40% ke posisi 25.003 dan indeks FTSE 100 Inggris melemah 0,68% ke posisi 10.308. Selanjutnya update dari bursa global pemirsa. Bursa ekuitas Wall Street menguat pada perdagangan Senin yang didorong rilis saham teknologi setelah Nvidia memperkenalkan chip baru. Di saat yang sama, investor juga terus mencermati perkembangan negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran di tengah konflik yang masih berlangsung. Pada perdagangan Senin, indeks Dow Jones ditutup menguat 0,09% ke level 51.078. Indeks S&P 500 menguat 0,26% ke posisi 7.599. Dan indeks Nasdaq Composite naik 0,42% ke level 27.086.
Dan informasi lainnya, pemirsa, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum aktivis Kontras Andri Yunus. Hakim meminta Polda Metro Jaya melanjutkan penyelidikan perkara penyiraman air keras Andri Yunus. Dalam petitum gugatannya, kuasa hukum Andri Yunus Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD meminta Polda Metro Jaya melanjutkan penyelidikan perkara. Permohonan ini diajukan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan kasus Andri Yunus di Polda Metro Jaya. Kuasa hukum juga mempermasalahkan proses hukum yang berlarut oleh kepolisian. Dan sementara itu, kuasa hukum Polda Metro Jaya menilai permohonan pra-peradilan yang diajukan kubu Andri Yunus prematur. Kuasa hukum Polda Metro juga mengklaim tidak ada penundaan maupun penghentian penyidikan terselubung di dalam kasus ini. Namun dengan adanya putusan pra-peradilan ini, pihak kepolisian diminta untuk meneruskan proses hukum kasus yang menimpa Andri Yunus. Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon. Dalam pokok perkara mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan berhak mengajukan permohonan pra-peradilan perkara aduh. 3. Memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan polisi nomor LP_222-2006-Satreskrim Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026. 4. Membebankan biaya perkara pada termohon sejumlah nihil. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan, pemirsa. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Noval Zakwan, sampai jumpa.